Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sebelum memulai, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Pagi hari udara segar, berlari-lari di taman bunga. Mari kita simak dengan bersama penjelasan singkat dari saya untuk Anda semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rialova Manda Aprilia dengan NPM D1A024036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi atau mengulas kembali pemahaman saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan ilmu yang berguna untuk Anda semua. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sikap berbahasa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan sikap bahasa? Nah, jadi sikap bahasa yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Selanjutnya, komponen sikap bahasa. Yang pertama yaitu komponen kognitif, berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Yang kedua yaitu komponen efektif, menyangkut masalah penilaian baik, suka, atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Yang ketiga yaitu konatif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir ke siapapun reaktif terhadap suatu keadaan. Materi selanjutnya saya akan membahas mengenai teks dalam kehidupan akademik untuk menanam nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Adapun bentuk tulisan secara umum. Bentuk tulisan secara umum merujuk pada gaya atau format penyajian suatu tulisan atau teks. Ini mencangkup cara tulisan itu disusun dan ditampilkan serta bagaimana informasi disampaikan kepada pembaca. Bentuk tulisan bisa berupa yang pertama yaitu prosa, meliputi prosa fiksi seperti novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Sedangkan prosa non-fiksi meliputi tulisan akademik atau karya tulis ilmiah, seperti yaitu hasil kajian pustaka yang meliputi makalah, artikel ilmiah populer, berita, bibliografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan praktikum, dan lain-lain. Sedangkan hasil dari proses penelitian, laporan hasil penelitian seperti D1 sampai dengan D3, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi, dan monografi. Yang kedua yaitu puisi, meliputi puisi lama seperti mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Sedangkan puisi baru meliputi balada, himine, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Yang ketiga yaitu drama, yaitu tragedi, komedi, opera, melodrama, farce, tabio, sandratari, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tulisan akademik. Apa sih yang dimaksud tulisan akademik? Nah, jadi tulisan akademik yaitu jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa buku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima atau digunakan dalam lingkungan akademik. Nah, adapun bentuk tulisan ilmiah, yang pertama yaitu hasil kajian pustaka seperti makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan praktikum, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu hasil dari proses penelitian seperti laporan hasil penelitian D1 sampai dengan D3, skripsi,
tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, dan monografi. Dan adapun sistematika tulisan ilmiah. Yang pertama yaitu hasil kajian pustaka. Terdapat halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran, serta yang terakhir yaitu daftar pustaka. Sedangkan yang kedua yaitu hasil proses penelitian. Terdapat halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, simpulan, dan saran, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai menjelajah dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Adapun level kognitif dari Anderson dan Kratiwal tahun 2007. Mereka mengatakan bahwa level kognitif terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu C1, mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan yang terakhir C6 mencipta. Ada keterampilan berbahasa yang meliputi yang pertama yaitu menyimak, membaca, memirsa, berbicara, menulis. Kawan-kawan harus mengetahui beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Yang pertama yaitu ada Crossref. Digunakan untuk mencari, mendata artikel ilmiah, jurnal, dan publikasi akademik lainnya. Crossref juga mendukung pencarian dan pengelolaan sitasi ilmiah. Yang kedua ada iPusnas, yaitu aplikasi perpustakaan digunakan milik Perpustakaan Nasional Indonesia yang menyediakan akses ke buku-buku digital gratis dalam berbagai bidang. Yang ketiga ada PDF Drive, berfungsi sebagai mesin pencari buku elektronik dalam format PDF yang menyediakan akses ke berbagai buku digital secara gratis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai presentasi ilmiah. Adapun hakikat presentasi ilmiah, yang pertama yaitu presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Yang kedua, berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni orang yang memberi pesan atau komunikator, slide bahan tayang atau poster bisa dibilang media, dan yang menerima pesan atau audiens. Yang ketiga yaitu presentasi yang hebat. Terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. Yang keempat yaitu presentasi yang luar biasa. Terjadi apabila audiens dapat mengubah keyakinannya atas pengaruh komunikator melalui media yang diterapkan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai mendesain proposal penelitian. Definisi proposal penelitian. Proposal penelitian adalah rencana tertulis yang berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian. Dokumen ini menjadi landasan awal yang penting untuk mendapatkan persetujuan dari dosen, pembimbing, atau pihak yang berkepentingan. Tujuan proposal penelitian yang pertama memberikan gambaran rencana penelitian, menjelaskan apa yang ingin diteliti, mengapa hal tersebut penting, dan bagaimana penelitian dilakukan. Yang kedua yaitu sebagai pedoman pelaksanaan penelitian, memastikan penelitian berjalan sesuai tujuan. Yang ketiga, meyakinkan pembaca
Proposal yang baik meyakinkan pembimbing, sponsor, atau institusi untuk mendukung penelitian. Yang keempat, membantu mengidentifikasi kendala, mengantisipasi kendala atau batasan dalam proses penelitian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pohon rindang tempat berlindung, tumbuh besar di tengah taman. Jika ada umur yang panjang, kita berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.